Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Aaron Sriwijaya di hari ini tanggal 19 Agustus 2021 akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat saya dan tim di SMA Muhammadiyah Piungan Yogyakarta. Jadi ini judulnya pendampingan pembelajaran jarak jauh di SMA Muhammadiyah Piungan dalam media podcast dan juga videocast. Jadi, proyek pendampingan pada masyarakat di tahun ini dilandasi oleh pembatasan fisik karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan sekolah-sekolah untuk membatasi pertemuan offline. Pertemuan data ini didapat pada saat kami dari tim pengabdian masyarakat mengunjungi Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Piungan, Pak Janan, di rumahnya, dan beliau menyatakan bahwa selama ini pembelajaran online dilakukan melalui aplikasi chatting atau WhatsApp. Kendala yang muncul, akses belajar real-time sulit dilakukan, termasuk pengumpulan tugas mereka terlambat. Dan masalah yang kedua, kebetulan SMA Muhammadiyah Piungan ini memilih positioning sekolah sebagai pesantren dakwah digital dalam format MBS, Muhammadiyah Boarding School. Nah, di satu sisi, kemampuan guru itu masih lemah di bidang media digital, pengolahan media pembelajaran menjadi media digital, sehingga diperlukan upgrading. Nah, untuk itu dari tim pengabdian masyarakat kemudian membuat workshop yang bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam memahami media digital. Yang kedua, melakukan pendampingan proses pembelajaran jarak jauh melalui konten pembuatan podcast pembelajaran dan juga video pembelajaran. Metode yang kami lakukan ada 4 tahap. Yang pertama, observasi. Kita lakukan dengan cara FGD untuk menggali kondisi umum dan juga permasalahan yang muncul di SMA Muhammadiyah Piungan. Kemudian, sebelum melakukan workshop, kita lakukan pretest dulu untuk melihat kemampuan guru-guru SMA ini dalam membuat dan juga mengelola sistem pembelajaran daring seperti apa sih. Kemudian kita masuk ke pelaksanaan edukasi, bentuknya workshop untuk membuat materi pembelajaran dalam bentuk podcast dan juga videocast. Dan ketiga ada evaluasi program, kami ingin melihat dampak dari solusi yang kami terapkan, seberapa tinggi peningkatannya. Oke, jadi ini adalah alur dari pelaksanaan pengabdian masyarakat kami. 11 Februari 2021 kita membuat workshop di studio podcast Ilmu Komunikasi UMY, dan di sini ada 3 tahap ya yang dilakukan. Yang pertama praproduksi, jadi ibu-ibu guru muda ini kan sudah biasa membuat materi presentasi untuk materi pembelajarannya. Nah, kita minta materi-materi presentasi tersebut untuk diolah menjadi skrip podcast dalam durasi 15 menit. Kemudian kita ajak untuk memproduksi podcast, jadi naskah yang sudah dibuat dalam format dialog, kemudian coba direkam menggunakan ponsel pintar dari masing-masing guru dengan aplikasi Anchor FM untuk merekamnya dan juga Spotify untuk menguploadnya dan juga mendistribusikannya. Nah, setelah itu, file audio yang sudah direkam di Anchor FM di-download, kemudian digabungkan dengan file PPT atau slide presentasi bahan pelajaran yang sudah dimiliki sebelumnya untuk di-render menjadi videocast. Nah, mari kita bahas bagaimana podcast bisa membantu ibu guru membuat materi pembelajaran yang interaktif. Jadi, podcast adalah serangkaian rekaman audio atau video. Kata podcast mengacu pada seri file audio atau video, sedangkan episode podcast adalah satu dari seri video tersebut. Format paling umum dari podcast adalah audio, karena kemudahan dalam perekaman termasuk kemudahan dalam mendengarkan. Ya, seperti kita tahu namanya audio itu kan theater of mind ya, yang bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas apapun. Nah, jenis podcast yang diterapkan di SMA Muhammadiyah Piungan ini adalah podcast dengan proses produksi yang sederhana. Tadi ya, maksudnya sederhana, ya hanya direkam dengan telepon seluler melalui aplikasi Anchor FM dan juga didistribusikan di Spotify.
Langkah ini kami pilih agar produksi podcast ini bisa dilakukan oleh semua guru, di mana saja dan kapan saja. Sehingga kami mengharapkan konten podcast untuk semester depan itu bisa digenjot dengan banyak. Nah, kesimpulan dari pengabdian masyarakat yang sudah kami laksanakan, yang pertama, kemampuan guru dalam membuat konten pembelajaran untuk menunjang dakwah digital meningkat. Nah, peningkatan ini bisa kita lihat seiring dengan jumlah materi pembelajaran digital berformat audio yang di-upload di Spotify mereka. Kemudian, secara praktis, materi podcast ini membuat materi pembelajaran kini dapat diakses melalui gadget apa saja. Jadi, tadi sempat ada masalah kalau apa namanya, proses pembelajaran tidak bisa digunakan real time karena selama ini menggunakan Zoom. Nah, ada beberapa siswa yang harus menggunakan gadgetnya bergantian dengan adiknya, dengan orang tuanya yang punya online shop. Nah, saat materi saat materi disajikan dalam bentuk podcast dan di-upload di Spotify, siswa bisa mengaksesnya kapan saja, tidak harus real time. Nah, ini menjadi salah satu solusi yang kami terapkan di SMA Muhammadiyah Piungan. Ini adalah distribusi liputan dari media massa untuk proyek pengabdian masyarakat kami diliput oleh Harjo dan juga KR. Oke, sekian presentasi dari saya. Kami dari tim pengabdian masyarakat Ilmu Komunikasi UMY mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.